Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi Pak Anies Baswedan itu ke Ponpes Nurul Huda Sragen itu. Dan di sana di Jawa Tengah itu dia menyinggung kepemimpinan untuk santri. Ya, kita tahu sendiri bahwasannya Pak Anies Baswedan adalah salah satu atau satu-satunya capres yang berasal dari kalangan santri. Nah, ini yang menarik ini. Bakal calon presiden dari koalisi perubahan yakni Pak Anies Baswedan berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Huda di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Nah, kedatangan Pak Anies ke pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Syarif Hidayatullah pada Selasa kemarin kawan-kawan disambut ratusan santri. Selama berkunjung, Pak Anies menyempatkan bertemu dan menyapa para santri dan sempat melakukan pertemuan dengan Abah Syarif, sapaan akrabnya. Nah, ini yang menarik di wilayah ini kawan-kawan. Bagaimana kemudian kita lihat kedekatan Pak Anies dengan beberapa ulama, kedekatan Pak Anies dengan para santri. Ini tentunya menjadi nilai plus buat Pak Anies sendiri. Tidak sekedar menjadi nilai plus dari Pak Anies, tetapi saya pikir juga menjadi kebanggaan tersendiri buat para relawan juga pendukungnya, bahwasanya Pak Anies Baswedan ini juga sangat dekat dari kalangan santri itu. Nah, ini yang kemudian menjadi poin utama ketika hari ini dan di kemudian hari para relawan dan pendukung Anies Baswedan selalu mengatakan bahwa Pak Anies adalah salah satunya capres yang dekat dengan santri dan berasal dari kalangan santri. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan di posisi Pak Anies Baswedan hingga sekarang ini. Saya pikir inilah yang kemudian ditakutkan oleh kubu Ganjar, kubu PDIP khususnya, kemudian kubu Jokowi pastinya. Kenapa? Karena jelas bahwasannya ini menjadi ancaman yang nyata buat mereka, bahwasannya Pak Anies itu telah dekat, dan saya pikir suara ulama, suara santri itu sudah berada di tangan Pak Anies Baswedan sekarang ini. Inilah yang kemudian saya pikir harus secepatnya diantisipasi dan dicari pembackupannya oleh kubu Ganjar ataupun dari kubunya Pak Prabowo. Karena jika hal ini yang terus dibiarkan, jika hal ini terus terjadi hingga Pilpres 2024, saya pikir Pak Anies mampu untuk menang satu putaran itu. Ya, jika secepatnya tidak diantisipasi itu, jika terus-menerus dibiarkan Pak Anies bertemu dengan para ulama, bertemu dengan para santri, saya pikir hal-hal seperti ini yang bakal membuat Pak Anies melenggang di Pilpres 2024. Nah, inilah yang kemudian saya pikir juga bahwasanya menjadi ancaman yang nyata karena di Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau pesantren Nurul Huda ini berada di Jawa Tengah. Nah, inilah bukti nyata bahwasanya Pak Anies ataupun relawan dan para pendukungnya itu sudah merasuk di Jawa Tengah. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat bagus buat di kubu Pak Anies saat ini. Bagaimana kemudian jangan sampai Jawa Tengah mampu dimenangkan oleh mereka itu. Karena jika dibiarkan seperti ini, saya pikir Jawa Tengah bakalan bisa direbut oleh para pendukung, relawan, dan Pak Anies. Saya pikir Jawa Tengah suaranya mampu menyumbang untuk kemenangan Pak Anies. Itulah yang kemudian harus dilihat secara jeli oleh para kubu-kubu sebelah itu. Nah, Pak Anies itu selama berkunjung, Pak Anies menyempatkan bertemu dengan dan menyapa para santri dan sempat melakukan pertemuan dengan Abah Syarif itu, sapaan akrabnya. Nah, Pak Anies juga dalam momen ini juga menyampaikan sejumlah arahan atau mencontohkan untuk belajar melakukan kepemimpinan yang digaungkan oleh Abah Syarif. Nah, seperti diketahui, pesantren ini bergerak dalam bidang keagamaan dan bisnis kewirausahaan di dalamnya. Mulai mendirikan sarana ibadah, kegiatan pondok, menyelenggarakan lembaga pendidikan formal hingga hafiz Al-Quran. Inilah yang kemudian saya pikir sesuatu hal yang positifnya, sebab Pak Anies mampu melihat dengan jeli situasi itu, mampu memanfaatkan momen itu untuk
untuk bagaimana kemudian memperlihatkan daya intelektualnya kepada para santri. Dan saya pikir para santri di sana juga sudah sangat kagum dengan sosoknya Pak Anies Baswedan. Nah, pemahaman keagamaan hingga menyelenggarakan kegiatan bisnis dan kewirausahaan dalam bidang pertanian, perdagangan, dan pertambangan, transportasi hingga rumah makan dan perkebunan. Inilah yang kemudian saya pikir menjadi nilai plusnya di pesantren Nurul Huda Sragen, Jawa Tengah ini. Ya, memanfaatkan semua sumber daya yang ada sebagai sumber belajar sehingga proses pendidikannya itu komprehensif. Jadi ini adalah salah satu contoh yang baik sekali untuk dijadikan rujukan-rujukan tempat lain. Seperti itu yang diucapkan oleh Pak Anies Baswedan. Ketika disinggung soal apakah adanya wejangan khusus untuk menjelang pemilihan umum 2024 dari Abah Syarif, Anies mengakui adanya wejangan tersebut. Ya, apa kira-kira isi wejangan tersebut ya? Nah, akan tetapi Pak Anies tidak mau menjabarkannya karena sifatnya pribadi untuk dirinya. Wejangan Abah Syarif ini maksudnya. Jadi itu sangat pribadi katanya yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan. Jelas wejangan-wejangan itu pastinya sangat dirahasiakan juga oleh Pak Anies. Saya pikir wejangan-wejangan itulah yang kemudian nantinya saya pikir mampu menambah tingkat kepercayaan diri oleh Pak Anies. Saya pikir wejangan-wejangan dari para ulama juga tentunya memberikan motivasi yang lebih besar buat pribadi Pak Anies sendiri. Nah, jangan sampai di dalam isi wejangan itu adalah sifat, ada semacam dukungan di situ, ada semacam dorongan yang diberikan dari Pak Abah Syarif ini. Nah, inilah yang menarik sekali untuk kita nantikan sebenarnya, bagaimana kemudian Pak Anies mampu diterima dan berkunjung di Pondok Pesantren Nurul Huda Sragen, Jawa Tengah ini. Sekali lagi saya tekankan di wilayah Jawa Tengah itu. Ya, Jawa Tengah bagaimana kemudian kita tahu bahwa itu wilayahnya PDIP, wilayahnya Ganjar, tetapi sekarang ini sudah tidak terhitung lagi sebagai wilayah-wilayah. Sekarang tidak ada lagi kata kandang banteng dan sebagainya. Sekarang memang sudah dirasuki oleh Anies Baswedan, sudah dirasuki oleh relawan dan para pendukungnya Anies Baswedan. Ini menarik sekali. Kita tunggu bagaimana kemudian nantinya progres apa saja yang bakal dilakukan. Salah satu contohnya dari Pak Prabowo. Bagaimana caranya Pak Prabowo juga bisa masuk di Jawa Tengah. Bagaimana caranya Pak Ganjar mampu mempertahankan Jawa Tengah untuk memilih dirinya itu. Nah, ini yang kemudian sangat menarik untuk kita nantikan ke depannya. Jelas pertarungan Jawa Tengah juga menjadi pertarungan yang bakalan menjadi hal sensasional itu yang perlu kita nantikan selain di pertarungan Jawa Timur. Pastinya di Jawa Tengah sangat menarik karena kita bisa lihat bagaimana kemudian relawan Pak Anies di sana itu sudah sangat bergerilya sekali sampai ke daerah pelosok-pelosok Jawa Tengah itu sudah dirasuki oleh relawan dan para pendukung Anies Baswedan. Banyak sekali poster-poster Anies Baswedan di rumah-rumah warga di desa-desa dan pelosok-pelosok Jawa Tengah saat ini. Ini yang bisa menjadi ancaman buat kubu Ganjar dan kubu Prabowo Subianto. Nah, kita kembali lagi di Pondok Pesantren Nurul Huda Sragen itu. Saya pikir Pak Anies diterima baik di wilayah itu, dan apakah kemudian Pondok Pesantren Nurul Huda Sragen ini bakalan terlihat lebih condong mendukung Anies Baswedan ataukah seperti apa? Bakalan kita nantikan hal-hal seperti itu. Nah, menurut pandangan teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.